Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Hanica Nila Krisna dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Cerdas berakhlak. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari dosen pengampu ini Magister Pendidikan dengan tema analisis pendekatan semiotika dalam puisi yang berjudul Djoko Pinurbo dengan tema kematian. Selamat menyaksikan teman-teman. Puisi yang berjudul Kematian ini merupakan salah satu karya sastra yang bahasanya masih terikat oleh irama, mantra, serta penyusunan larik dan bait tersebut. Di dalam puisi tersebut juga terdapat makna atau simbol yang tersirat guna sebagai pesan untuk pembaca mengenai hal yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui sebuah puisi tersebut. Oleh karena itu, dari sebuah puisi tersebut kita dapat mengetahui apa arti dari tanda makna serta hubungan antara tanda dan pemakaian tanda. Puisi-puisi tersebut dipilih adalah puisi karya Djoko Pinurbo. Puisi tersebut dipilih sebagai berikut: Pulang Malam dalam buku Selamat Menunaikan Ibadah, puisi yang terbit pada tahun 2017. Hal yang melatar belakangi pemilihan karya sastra puisi adalah peneliti akan menganalisis 3 aspek semiotika dari puisi-puisi tersebut serta benang merah atau tema kematian dirasa menarik karena sejauh ini tema tersebut jarang digunakan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menjelaskan hasil analisis dari unsur yang dibangun puisi. Hasil analisis tersebut semiotika pada puisi-puisi yang dipilih dan hasil analisis semiotika yang diinginkan sebagai materi bahan ajar. Langkah-langkah analisis sebagai berikut. Pertama, membaca puisi yang telah dipilih. Yang kedua, menganalisis struktur batin dan struktur fisik pada puisi-puisi yang telah dipilih. Ketiga, menganalisis aspek sintaksis, yaitu mencari beberapa kalimat di setiap puisi. Kemudian mencari subjek, predikat, objek di setiap puisi. Kemudian mencari subjek, predikat, objek, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Yang terakhir, menganalisis aspek semantik, yaitu mencari kata-kata berkonotasi, kata yang berdonantasi. Kemudian dikelompokkan kata-kata tersebut ke dalam isotopi yang telah ditentukan kelima tersebut. Nah, dari hasil penelitian tersebut dilakukan pada puisi tersebut. Kemudian imaji yang dihasilkan pada puisi-puisi ini adalah imaji visual, imaji suara, dan imaji raba atau sentuh. Nah, teman-teman, setelah mendeskripsi hasil penelitian tersebut, alur pembahasan yang dihasilkan pada puisi-puisi karya dari Djoko Pinurbo menggunakan teori Art van Does dan dikembangkan oleh dalam buku Kusuma Oke Sumantri Zaimar. Struktur batin pada 5 puisi karya Djoko Pinurbo yang bertema kematian, bahwa ada 3 makna kematian pada puisi-puisi tersebut, yaitu makna kematian yang romantis, bukan makna yang sebenarnya, terdapat pada puisi Pulang Malam, dan puisi Ranjang Putih. Makna kematian sebenarnya terdapat puisi Calon Jenazah, dan puisi Prosesi dan makna kematian yang kehilangan semangat, bukan makna yang sebenarnya, pada puisi Aku Tidur di Remang Tubuhmu. Struktur fisik pada 5 puisi karya Djoko Pinurbo memiliki tipografi yang berbeda di setiap puisinya. Diksi yang digunakan pada puisi Pulang Malam, pada tubuh kami hangus dan membangkai, kekal berpelukan, tidak damai. Puisi Ranjang dengan putih pada pulang, keharibaan ranjang, keteluk persinggahan, dan puisi Calon Jenazah pada calon jenazah yang mulia, selamat mandi, azal memeluknya. Dan yang terakhir, puisi Aku Tidur di Remang Tubuhmu pada terbungkus kubur dan mati. Yang terakhir ada puisi Prosesi, iringan jenazah
tengah malam di keranda dan si mati mabuk. Nah teman-teman, kata konkret dalam puisi-puisi karya Djoko Pinurbo yaitu satu puisi pulang malam, yaitu tubuh membangkai melumatnya kekal damai dekapan. Puisi Ranjang Putih yaitu dibersihkan, diredakan, disenyapkan kesunyian. Yang terakhir puisi Calon Jenazah yaitu calon jenazah mulia kungkum bak mandi. Lalu ada puisi Aku Tidur di remang tubuhmu yaitu lelap ombak deru tidur remang tubuhmu. Yang terakhir ada puisi Prosesi yaitu iringan jenazah gerimis di sepanjang jalan. Nah teman-teman, dari aspek semantik tersebut, majas yang digunakan dalam puisi-puisi karya Djoko Pinurbo yaitu majas personifikasi dan majas metafora. Majas personifikasi adalah majas yang digunakan dengan mengganti sifat benda mati dengan sifat seperti manusia. Sedangkan majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Selanjutnya ada analisis deixis, yaitu puisi pulang malam menggunakan pronomnya pertama jamak kami mengacu pada aku lirik, aku mempertegas bahwa kami adalah sepasang kekasih atau suami istri. Yang kedua, puisi Ranjang Putih menggunakan pronomia persona kedua tunggal. Ini mengacu pada aku lirik, aku mempertegas bahwa kamu dan aku adalah seorang yang ingin hidup abadi. Yang selanjutnya ada puisi Calon Jenazah menggunakan pronomia persona kedua tunggal. Ini mengacu pada aku lirik, aku mempertegas bahwa kamu dan aku adalah seorang yang ingin hidup abadi bersamanya. Puisi Aku Tidur di Remang Tubuhmu menggunakan pronomia persona pertama tunggal dan pronomia kedua tunggal. Hal ini mengacu pada aku lirik, aku untuk mempertegas bahwa aku dan kau adalah sepasang kekasih yang memiliki masalah, namun salah satunya sedang kehilangan semangat. Puisi Prosesi tidak menggunakan pronomia atau kata ganti orang, melainkan dengan kata julukan mati, yang berarti tidak bernyawa dan diperkuat untuk menyatakan subjek pada teks puisi oleh si kata sandang si. Berdasarkan dari analisis dalam puisi Djoko Pinurbo dapat disimpulkan tema kematian pada puisi-puisi memiliki 3 jenis kematian, yaitu tema kematian bukan sebenarnya atau keromantisan, tema kematian bukan sebenarnya, kehilangan semangat, dan tema kematian sebenarnya. Hasil analisis aspek sintaksis memiliki 2 jenis kalimat yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Hasil analisis semantik memiliki 2 majas yang digunakan yaitu majas metafora dan majas personifikasi. Dan 7 macam isotopi yaitu isotopi pronomia, perbuatan, alam, waktu, penghubung, manusia, tempat, pramatik, menggunakan pronomia pertama tunggal, pronomia pertama jamak, kedua tunggal, kata julukan yang diperkuat dengan kata sandang. Analisis pendekatan kualitatif merupakan analisis yang melahirkan sebuah ide, konsep atau masukan. Oleh karena itu, analisis semiotik pada puisi-puisi karya Djoko Pinurbo dengan mengambil kematian bisa digunakan atau direkomendasikan sebagai ide dan konsep bahan pembelajaran khususnya untuk pengajar yang disesuaikan pada tingkatan pendidikan di sekolah atas sesuai dengan materi buku bahasa Indonesia mengenai tentang puisi. Terima kasih teman-teman, saya rasa sudah cukup. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Demikianlah tugas pendekatan semiotika dalam puisi karya dari Djoko Pinurbo dengan tema kematian telah selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.